Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Seperti apa kondisinya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar di posisi di hari Rabu kemarin, di mana candlenya masih di dalam area range. Jadi lebih tepatnya market sedang berada dalam area konsolidasi. Momentum saat ini saya melihat arahnya sudah sedikit ada perubahan, tapi kita harus melihat beberapa konfirmasi yang ada ya. Baik apakah dia break di atas daripada level tertinggi di hari kemarin, karena secara keseluruhan posisi high dan low yang terjadi di hari Rabu ini merupakan candle outside bar ya, yang potensinya ya tentunya karena posisi konsolidasi di market indeks dolar ini bisa menunjukkan dia bergerak lanjutan kenaikannya atau menunjukkan penurunan, dan ini nanti akan kita lihat area-area mana yang harus kita perhatikan ya khususnya hari ini. Dan sekarang kita akan update dulu. Yang pertama di posisi 104.12 ini adalah titik terendah di posisi hari Rabu, dan tertingginya previous daily high-nya ada di 104.55. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Ya, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, momentum terlihat berhasil ya sweep liquidity di posisi kurang lebih di 104.18 ya di posisi ini. Tapi karena di sini terjadi konsolidasi area, maka hal yang harus diperhatikan adalah high dan low yang terbentuk di posisi hari kemarin yang merupakan area outside bar ya di posisi ini, dan ini saya akan jadikan batas breakoutnya. Dan momentum hari ini dan besok ini akan ada rilis news high impact ya, terutama nanti malam, yaitu ada GDP ya, GDP Amerika yang diprediksikan akan menunjukkan aktivitas kenaikan angkanya, dan unemployment claim juga menunjukkan pelemahan. Dan jika mana itu terjadi, maka memungkinkan untuk indeks dolar akan kembali lagi melanjutkan kenaikannya, dan tentunya targetnya yaitu area 50% di 104.89 ke posisi tersebut. Tapi kalau nanti data angkanya menunjukkan negatif, karena di sini kan sedang terjadi konsolidasi ya, maka akan terjadi penurunan kembali di bawah 104.12. Oke, di bawah ini. Tapi Anda bisa lihat di sini ada order block, targetnya minimal sampai dengan area order block dulu. Dan nanti kita lihat sebatas area order block di time frame 4 jam ini, ketika buyer tidak menjadikan konfirmasi yang bagus di area ini, maka dia menjadikan breakout order block, dan tentunya indeks dolar akan kembali lagi melemah. Tapi secara keseluruhan potensi kuat dari data ekonomi menunjukkan indeks dolar memiliki kecenderungan bullish. Jadi teman-teman ketika melihat kondisi indeks dolar saat ini sejauh ini ya, dari beberapa hari ke belakang sejak tanggal 19 Juli 1, 2, 3, dan 4 hari Rabu kemarin masih berada dalam area konsolidasi. Jadi ketika market bergerak dalam area range, yang harus kita lihat adalah batas atas dan batas bawah, dengan saya tandain batas area breakout yaitu di 104.12 sampai dengan 104.51. Oke, tapi secara keseluruhan indeks dolar ya ini di time frame weekly ya, posisi di minggu kemarin ada momentum dorongan bullish ya di sini. Anda bisa lihat ini untuk reminder aja, karena posisinya sebelumnya impulsif sedang berlanjut, liquidity area previous monthly low di 103.99 dan hanya sebatas sweep liquidity, dan market kembali lagi naik. Dan tentunya dengan kondisi seperti ini, menurut saya potensinya masih menunjukkan momentum bullish yang paling terdekat akan menuju area fair value gap di time frame daily atau sampai dengan 50%.
berkisaran dari 104.51 sampai dengan 104.98. Kalau area tersebut terus dia bergerak naik, maka potensi kuat akan bergerak di atas 50% di posisi ini. Dan saya melihat juga di weekly di posisi atas ada area fair value gap di posisi ini, dan ini akan menjadikan target selanjutnya ketika momentum di 50% tidak terjadi konfirmasi ya, maka di posisi berikutnya akan mengejar di fair value gap di weekly time frame ya, seperti ini, yaitu berkisaran dari 105.20 sampai dengan 105.37. Jadi momentum saat ini indeks dolar terlihat ada potensi akan melanjutkan kenaikan. Cuman kalau kita lihat di time frame 4 jam masih menunjukkan pola konsolidasinya ya. Tapi setidaknya kalau kita lihat di sini seperti membentuk inverted head and shoulder ya. Ini shoulder kiri, head, shoulder kanan, inverted head and shoulder, dan sedang menguji neckline, dan menurut saya potensinya akan bergerak bullish menuju fair value gap. Dan tentunya posisi tersebut menurut saya make sense ketika kita tarik titik AB dan C ya. Saya tarik dari sini, dari low, high, neckline. Oke, kita copy seperti ini ya. Kurang lebih target berikutnya make sense untuk menuju ke 105.20 sampai dengan 105.37. Oke, kecenderungan indeks dolar sampai dengan hari Jumat, saya melihatnya potensinya akan mendorong momentum bullish itu terjadi. Jadi kesimpulannya adalah Euro USD, GBP USD akan menjadi tekanan seller yang cukup signifikan. Dan sekarang kita akan membahas untuk Euro USD, GBP, dan USD Jepang Yen. Check it out. Oke, untuk market Euro USD, kalau kita perhatikan ya, posisi sampai dengan hari Rabu kemarin, candlenya masih continuation bearish. Semenjak ada posisi bearish engulfing dari spinning top dimakan oleh candle impulsive bearish dan sudah memasuki wilayah area imbalance daily. Potensinya dengan kondisi yang kita lihat tadi, indeks dolar ada kecenderungan dia bullish, jadi Euro USD masih dalam tekanan bearish. Meskipun kalau kita perhatikan ya, posisi saat ini candlenya terlihat memang continuation dari posisi previous daily low sebelumnya di hari Selasa ya, di 1.08437. Posisi tersebut di breakout oleh body candle dan membentuk low baru. Ini menandakan sedang terjadi continuation bearish. Oke, jadi kita bisa fokus untuk mencari momentum sell ya untuk Euro USD. Sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam. Oke, kalau kita lihat di time frame 4 jam, dorongan terakhir memang ada bullish engulfing ya di sini. Tapi saya melihatnya sejauh ini posisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, pembukaan nanti ini terlihat masih dalam area konsolidasi ya. Jadi seperti yang kita lihat tadi di market indeks dolar ya, posisinya masih dalam area konsolidasi. Dan Anda bisa lihat sebelumnya kan di sini di minggu kemarin sudah ada konfirmasi ya, adanya Gravestone Doji dan impulsif sekarang sedang berlanjut. Jadi kalau kita lihat di weekly time frame, oke, ini ada Gravestone Doji ya posisinya, dan saat ini tekanan sellernya sangat kuat. Dan menurut saya potensinya kuat menuju 50% ya, sampai nantinya ke area fair value gap ya di posisi ini setelah liquidity sebelumnya di 1.09160. Itu polanya. Dan sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam sejauh ini kalau kita perhatikan memang pergerakannya terjadi konsolidasi ya, atau bergerak dalam area range, karena batas yang akan saya tandain di pergerakan saat ini adalah batas bawahnya di sini nih. Nah, ini yaitu di 1.08350. Ini bisa jadi area order block ya kalau posisi ini terjadi breakout. Oke. Jadi ketika area ini di breakout, maka menunjukkan momentum market akan bergerak bearish. Oke, kita akan tandain dulu ya di posisi ini
Jadi kalau kita mau fokus untuk mencari momentum sell, tentunya terakhir kalau kita perhatikan ya di sisi sini ya, ini kan ada pergerakan yang memang masih memiliki kecenderungan bearish karena posisi terakhir di sini ini ada fair value gap kembali ya di sini. Oke, yang menjadikan titik retest ya, re-entry di area tersebut. Oke, kita tandain dulu untuk fair value gap di time frame 4 jam. Dan ada penolakan ya di sisi sini karena ini juga wilayah 50% ya. Kalau kita tarik dari titik A di sini sampai dengan low-nya, Anda bisa lihat 1.08612 ini adalah area 50%-nya ya di posisi tersebut. Dan sudah ada penolakan, cuman batas bawahnya di sini belum terjadi breakout. Jadi saran saya tunggu sampai ada momentum seperti ini ya, breakout, oke. Minimal bisa retest ya, cari area 50% dari pola breakout dan ada ya minimal ada penolakan, kemudian dia akan liquidity di sisi sini ya, dan memasuki 50%, maka kuat akan menuju ke level berikutnya, oke, yaitu di 1.07780. Jadi momentum saat ini untuk Euro USD masih memiliki kecenderungan bearish. Adapun pilihan lain, Anda bisa tunggu ketika break daripada previous daily high-nya ya di wilayah ini yang berkisaran antara 1.08873 sampai dengan 1.08784. Tunggu konfirmasinya. Oke. Ketika ada single pattern, double pattern ataupun triple pattern, bisa sell di area tersebut dengan target tentunya jauh penurunan ke level yang lebih rendah, minimal low yang terbentuk di hari Rabu kemarin. Oke. Jadi ini gambaran yang bisa saya sampaikan untuk analisa Euro USD. Sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD, saya melihat pergerakan dari candlenya masih berada di dalam area range ya. Meskipun candle hari Rabu membentuk long legs doji, cuman candle ini salah satu konfirmasi apakah akan membentuk reversal candle, oke, atau akan membentuk continuation bearishnya. Nah, ini akan terjawab di posisi hari ini. Kalau kita melihat dari pembentukan pergerakan di indeks dolar yang tadi saya sampaikan, ada kecenderungan dia bergerak bullish, maka hati-hati untuk GBP USD karena saya melihatnya di mana previous daily low ya di sini juga gagal breakout ya, dan dia masuk lagi ke dalam dengan low 1.28776. Ini adalah target bawahnya. Jadi kalau candle daily hari Kamis berhasil breakout di bawah 1.28776, maka momentum tersebut akan kuat menuju 50%. Jadi posisinya akan kuat ke sini. Tapi kalau posisi candlenya berhasil breakout close di atas 1.29375 menjadikan konfirmasinya, maka potensi GBP USD akan kembali lagi menguat, minimal menyentuh area fair value gap atau imbalance yang di time frame daily 1.29508 sampai dengan 1.29637. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam di 2 hari yang lalu ya, kita tunggu di area sini tapi momentum tidak sampai di posisi tersebut, tapi menunjukkan bergerak dalam area range ya atau terkonsolidasi. Jadi area ini harus kita perhatikan saat ini. Tentunya saya akan melihat momentum yang terjadi di time frame 4 jam yang saat ini ya kita perhatikan adalah saya menunggu ya wait and see dengan terjadinya breakout dulu ya di wilayah 1.28776. Jadi saya tunggu dia break dulu seperti ini, menunggu dia retest, oke, baru akan mengejar area liquidity di posisi ini nih. Nah, di 1.2776 targetnya akan ke sini. Tuh ya, jadi konfirmasinya seperti itu. Saya tunggu breakout dari previous daily low ya 1.28776, retest, cari area entry, dia akan melanjutkan penurunan.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, tetap saya akan tunggu minimal mendekati area 50% dari weekly ya di sini dan area imbalance. Kalau betul-betul ada konfirmasinya, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend side down, baru sell, target minimal low yang terbentuk di hari Rabu. Oke. Jadi ini analisa dari GBP USD. Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai, tidak usah diikutin. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu USD Jepang Yen. Oke, dari market USD Jepang Yen sejauh ini masih continuation bearish ya, khususnya di hari Rabu menunjukkan breakout daripada low sebelumnya di sini dan membentuk low baru sampai di posisi 153.10. Dan posisi hari ini terjadi liquidity area tersebut ya, tapi ini kan masih belum selesai. Kalau ini terus berlanjut continuation bearish, maka targetnya adalah liquidity di posisi 151.85 dan ini sudah sangat dekat sekali. Ya, belum ada konfirmasi yang menunjukkan momentum dia bullish untuk koreksi ya. Jadi kita akan menunggu momentum tersebut dari beberapa hari ke depan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat untuk tekanan bullish yang cukup signifikan, tunggu konfirmasi untuk beberapa hari ke depan dari market USD Jepang Yen ini. Karena kalau kita perhatikan memang sellernya ini masih sangat kuat ya. Sampai dengan saat ini belum ada perubahan dari reversal dari pergerakan untuk berlanjut bullish. Oke. Kita lihat di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam skenarionya tetap tadi saya sampaikan kalau kita mau counter trend di posisi candle terakhir ya, di sini ada open bearish, oke, ada sell momentum turun di wilayah tersebut. Jadi area 153.84 ketika area ini terjadi breakout di time frame 4 jam ya, maka bisa jadikan acuan untuk buy, retest dan melanjutkan kenaikan minimal di area support become resisten sampai di area sini. Oke. Jadi bisa dikatakan ada potensi dia akan naik karena kita tadi lihat indeks dolar ya, saya katakan lagi indeks dolar itu memiliki momentum bullish ya untuk beberapa hari ini, dan kita nanti lihat aja datanya apakah sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Oke. Seperti ini ya. Jadi kita akan tunggu ya. Saya akan tunggu break 153.84 baru mencari momentum buy ketika ada terjadi koreksi ke bawah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa jadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Terima kasih buat semuanya atas support dan yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.